Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan diferensial. Salah satu persamaan yang penting di dalam matematika yang berkaitan dengan engineering dan di dalam sains. Nah, teman-teman, persamaan diferensial melibatkan turunan atau diferensial dalam persamaan matematika. Persamaan diferensial itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu persamaan diferensial biasa. Misalkan Y adalah fungsi dari satu variabel, Y sama dengan fx. Di sini ada sebuah contoh di mana Y turunan kedua pangkat 3 ditambah 6x sama dengan 2 dikali turunan pertama Y pangkat 3. Nah, ini merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, kalau ini kita tuliskan dalam bentuk aksen, namun bisa juga kita tuliskan dengan dy per dx. Ini turunan pertama dalam x dikurang 3 y per x sama dengan y kuadrat. Ini juga termasuk ke dalam persamaan diferensial biasa. Atau daripada turunan kedua dari y terhadap x sama dengan x min y per x plus y. Ini juga termasuk persamaan diferensial biasa. Tetapi ada persamaan diferensial yang lain, yaitu persamaan diferensial parsial. Misalkan ada suatu fungsi, dua variabel, z fungsi dari variabel x dan y. Nah, teman-teman, z itu dapat diturunkan terhadap x atau terhadap y. Diambil contoh, z itu turunan kedua terhadap x, dikurang turunan kedua dari z terhadap y sama dengan 3. Karena z dapat diturunkan terhadap x maupun y, maka ini termasuk ke persamaan diferensial parsial. Jadi, persamaan diferensial parsial itu dapat diturunkan pada satu bagian variabel ataupun bisa kedua variabel itu diturunkan. Dan persamaan diferensial ini dapat berlaku pada suatu persamaan yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, teman-teman, di sini saya berikan beberapa contoh. Yang pertama itu ada x kuadrat dikali turunan kedua dari y dikurang 2x dikali turunan pertama y ditambah dalam kurung x kuadrat dikurang 3 dikali y sama dengan 0. Di sini turunan pertama dari x terhadap y sama dengan x pangkat 3 dikurang y kuadrat. Ini turunan kedua dari f terhadap x dipangkatkan 3 ditambah f kuadrat sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, teman-teman perhatikan, yang ini ordenya ada 2. Kenapa disebut ordenya ada 2? Karena di sini turunan tertingginya adalah turunan kedua dan merupakan persamaan diferensial biasa karena dia hanya diturunkan pada satu variabel, yaitu variabel x. Lalu yang ini merupakan persamaan diferensial biasa juga karena dia hanya diturunkan pada satu variabel, yaitu variabel y. Dan ordenya 1 karena hanya diturunkan satu kali. Lalu yang ini ordenya 2 karena merupakan turunan kedua dari f terhadap x dan merupakan persamaan diferensial biasa karena hanya diturunkan pada satu variabel, yaitu variabel x. Selanjutnya, ini ordenya 1 karena merupakan turunan pertama dan persamaan diferensial biasa karena diturunkan pada satu variabel saja. Lalu contoh terakhir, itu ordenya 2 karena merupakan turunan kedua dari u terhadap t dan merupakan persamaan diferensial parsial karena diturunkan pada dua variabel, yaitu variabel t dan variabel x. Nah, teman-teman, penyelesaian umum dalam persamaan diferensial diambil contoh turunan pertama dikurang x ditambah y sama dengan 0.
dengan Y-nya harus suatu angka atau konstanta dikalikan dengan E pangkat min X ditambah X dikurang 1. Maksudnya apa? Kalau ini kita masukkan ke persamaan awal, maka akan memenuhi persamaan ini. Diambil contoh, kalau ini turunan pertama, berarti ini kita turunin ya. Ini turunan Y terhadap X, maka ini kita turunkan. Jadi ini min X ya. Diturunin minnya ke depan, pangkat min X, lalu ditambah X itu turunannya 1. Dan 1 turunannya 0. Jadi Y aksen atau DY per DX hasilnya ini. Nah, hasil turunannya dimasukin lagi ke soal awal. Maka Y aksennya jadi min C dikali E pangkat min X dikurang X ditambah turunan dari Y-nya C kali E pangkat min X ditambah X dikurang 1 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Karena hasilnya ternyata memenuhi soal awal, jadi itu adalah solusi umum. Ambil contoh yang lain. Misalnya ada soal persamaan diferensial seperti ini, yang ordernya 2. Karena dapat dilihat di soal itu turunan kedua, dan merupakan persamaan diferensial biasa, bukan parsial karena hanya diturunkan pada satu variabel yaitu variabel X. Nah, di sini katanya solusinya adalah Y sama dengan CX kuadrat. Jadi, langkah pertama itu Y-nya kita turunin dulu karena dia turunan kedua berarti harus diturunkan 2 kali. Turunan pertama dari Y-nya berarti 2-nya dikalikan ke depan jadi 2CX. Kemudian diturunkan sekali lagi menjadi 2C. Kemudian hasil dari turunan kita kembalikan lagi ke soal. Dan ternyata hasilnya adalah sama antara kiri dan kanan. Y sama dengan CX kuadrat itu merupakan solusi dari soal. Namun ini dinamakan bukan solusi umum. Kenapa demikian? Jadi, kenapa ada yang dinamakan solusi umum dan bukan solusi umum? Dikatakan jika solusi memiliki banyak konstantanya sama dengan orde, maka solusi itu adalah solusi umum. Seperti kita lihat pada soal nomor 1, di mana ordenya ada 1 dan pada solusinya konstantanya juga ada 1. Jadi itu merupakan solusi umum. Sedangkan yang nomor 2, ordenya ada 2 tetapi konstantanya tidak ada. Jadi itu bukan solusi umum. Di sini ada contoh soal di mana dy per dx ditambah 3x sama dengan 2. Dan diketahui Y ketika X-nya dimasukkan 1, hasilnya harus sama dengan setengah. Lalu pindahkan 3X ke sebelah kanan sama dengan. Setelah itu, pindahkan dx-nya juga ke sebelah kanan. Lalu integralkan dy hingga hasilnya adalah Y sama dengan min 3 per 2X kuadrat plus 2X ditambah C. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah solusi umum, karena konstantanya sama dengan jumlah ordenya. Di sini konstantanya belum diketahui berapa, dan masih dituliskan dalam bentuk C. Untuk mencari nilai konstanta, dapat kita lakukan dengan cara memasukkan Y ketika X sama dengan 1 harus sama dengan setengah ke hasil dari integral tadi. Sehingga Y-nya harus bernilai setengah, semua variabel X bernilai 1. Didapatkan setengah sama dengan min 3 per 2 ditambah 2 ditambah C, setengah sama dengan setengah ditambah C, dan dapat hasilnya C adalah 0. Maka jawaban akhirnya adalah Y sama dengan min 3 per 2 X kuadrat ditambah 2X, di mana jawaban ini adalah jawaban dengan solusi khusus karena C-nya sudah kita ketahui berapa nilainya. Nah, teman-teman, aplikasi dari persamaan diferensial ini ada banyak ya. Jadi, sigma F sama dengan M kali A itu adalah rumus hukum Newton, di mana di sini ada F, fungsi dari X, yaitu massa,
dikali percepatan waktu atau turunan kedua dari X terhadap waktu. Bisa juga di mana fungsi terhadap X itu min kali X atau rumus dari gaya pegas. Lalu kalau kita pindah-pindah, hasilnya dapat jadi seperti ini, kemudian kita bagi M, jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini adalah persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, ambil contoh teman-teman, misalkan ada suatu fungsi f sama dengan min k kali v pangkat n. Jadi kalau ini dimasukkan ke sini, diturunkan terhadap waktu, min k kali x ke kiri, jadi bisa sama dengan 0. Contoh lainnya, persamaan diferensial dapat dilihat dari rumus total tegangan pada listrik, yaitu dalam loop tertutup. Rumusnya sigma V sama dengan 0, potensial sumber dikurang arus yang mengalir di hambatan, dikurang tegangan pada induktor sama dengan 0. Selanjutnya juga bisa pada kasus peluruhan. Misalnya banyaknya turunan jet per waktu sama dengan min K kali N, itu adalah bentuk persamaan diferensial. Atau bisa juga pada materi elastisitas, tentang pelenturan, tentang materi padat yang kita lenturkan. Dengan rumus modulus elas dikali momen inersia dikali turunan kedua, timpangan terhadap X-nya sama dengan fungsinya, di mana turunan kedua Y itu merupakan persamaan diferensial. Dan masih banyak contoh persamaan diferensial yang terdapat aplikasinya pada engineering maupun teknik sipil itu sendiri. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari yang sudah dijelaskan tadi tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Contoh di mana dy per dx untuk dy itu variabel terikat dan dx sebagai variabel bebas. Kemudian jenis-jenis persamaan diferensial. Yang pertama itu persamaan diferensial biasa, di mana yang diturunkan hanya satu variabel. Yang kedua ada persamaan diferensial parsial, di mana pada kasus ini variabel yang diturunkan terdiri dari dua variabel atau lebih. Lalu ada yang namanya orde. Orde adalah pangkat atau turunan tertinggi pada suatu persamaan. Kemudian solusi dari persoalan. Yang pertama ada solusi umum, itu ketika hasil dari persamaan itu 0 sama dengan 0. Lalu ada solusi bukan umum, itu ketika hasilnya tidak 0 sama dengan 0, konstantanya tidak sama dengan ordenya. Dan yang terakhir itu ada solusi khusus, di mana pada solusi sebelumnya, solusi umum dan solusi bukan umum, konstanta belum diketahui, sehingga konstanta ditulis dengan perwakilan huruf, misalnya menggunakan huruf C. Pada solusi khusus, nilai konstanta sudah diketahui berapa.
sekalian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.